جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama binikmatil iman wal islam mu'allafa baina qulubina fa asbahna binikmati ikhwana. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Yang kami hormati dan kami muliakan Al-Mukarramah Al-Ustazah Inayatur Rahmania Idrus MPD dan seluruh jamaah Majelis Taklim Ummahat Smart Parents Community. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam juga sehat wal afiat, sehingga pada hari ini kita semua dapat dipertemukan kembali dalam kajian pekanan kita bersama Al-Mukarramah Al-Ustazah Inayatur Rahmania Idrus MPD dengan kajian Tazkiyatun Nafs dengan judul materi dahsyatnya Mu'awwizatain. Salawat teriring salam tak lupa kita sanjungkan kepada kedua kita, kekasih hati kita, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat, juga kepada para tabiin dan tabiat. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan umat yang senantiasa menjalani sunnah-sunnahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita membuka forum yang mulia ini dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Semoga dengan keberkahan surat Al-Fatihah yang kita baca kajian hari ini, Allah berikan kelancaran dari awal hingga akhir. Ala hadihi niyah wa ala kulli niyatin salihah bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya adalah materi yang akan disampaikan oleh Al-Mukarramah Al-Ustazah Inayatur Rahmania Idrus MPD kepada Al-Mukarramah Al-Ustazah Inayatur Rahmania Idrus MPD. Tafadhal masykur Ustazah. Syukran. Wa Ustazah. Ini baru hadir berarti 17 ya, 17 orang ya. Ya, insyaallah menyusul Ustazah. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari kesyirikan-kesyirikan yang kami ketahui dan kami bermohon ampunanmu dari kesyirikan-kesyirikan yang tidak kami sadari. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari jiwa-jiwa, dari hati yang tidak pernah khusyuk, jiwa yang tidak pernah puas terhadap karunia yang Kau berikan, dan kami berlindung kepadamu dari doa-doa yang tidak Engkau kabulkan. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin amin ya rabbal alamin.
Alhamdulillah ibu-ibu semuanya dari SPC, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Ustazah. Sehat ya? Ini Alhamdulillah sehat. kelihatan nih wajahnya, Masya Allah, seger-seger semuanya. Seger apa? Habis makan atau habis ngopi? Atau lagi Habis ngopi biar nggak ngantuk Ustazah. habis makan satu piring gitu ya, sama es teh manis. Masya Allah, Alhamdulillah kita semua dikasih nikmat yang sempurna, sempurna, sempurna. Allah kasih kuatkan tulang kita duduk tegak ini karena nikmat Allah ya Bu ya. Kita bisa bicara semuanya nikmat Allah, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kalau kita terus berpikir la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau dihitung-hitung kita bersyukur makin ditambah, nggak bersyukur ya berkurang. Bukan berkurang, tapi azab Allah itu pedih kata Allah. Di ayat lain disampaikan wa in tuhsu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu ingin menghitung nikmat Allah, nggak akan bisa kehitung, kata Allah. Maka kita ucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam selalu kita sampaikan, kita panjatkan kepada kasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita berkumpul nanti menjadi umat Rasulullah yang mendapatkan syafaatnya Rasulullah, menjadi umat yang dibanggakan, yang kita terus berusaha istiqomah di jalan dakwah ini, dalam kajian-kajian, istiqomah mendengarkan, istiqomah mengisi, istiqomah saling belajar bersama-sama. Assalamualaikum ya Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah ibu-ibu semuanya, kalau kita bahas tazkiyatun nafs, tentunya tazkiyatun nafs itu menjadi bagian penting dari terapi Quran. Al-Quran bisa menjadi kesembuhan, bisa menjadi kebaikan-kebaikan jika diiringi dengan jiwa-jiwa yang tersucikan, dengan jiwa yang senantiasa kita upayakan dibersihkan dari berbagai macam kotoran. Semakin kita berupaya membersihkan jiwa kita, hati kita, maka semakin dahsyatlah Al-Quran yang kita hidup dengannya, Al-Quran yang kita baca. Mau ayat apa saja, maka Imam Syafi'i mengatakan, kalau orang itu mengamalkan nilai-nilai Al-Quran, cukuplah baginya turun satu surat aja dan diamalkan itu sudah bisa merubah semua hidupnya, katanya. Apa itu? Cukuplah dia membaca, mempelajari surat Al-Asr, dan itu nanti akan merubah semua kehidupannya menjadi baik. Jadi kita itu seharusnya ya nggak perlu terlalu banyak kita bertadabbur Al-Quran, setiap ayat kita bedah, kita kupas. Yang kita perlukan adalah ambil satu surat dan kemudian kita jadikan itu pedoman aja buat kita kerjakan, insya Allah itu menjadi bagian dari terapi dalam hidup kita, menghadirkan kebaikan-kebaikan. Maka karena pentingnya ini, saya mencoba mengangkat, mungkin ibu-ibu juga sudah belajar dengan Ustazah Fadilah Ulfa ya, tadabbur Al-Quran. Di sini ada 2 surat perlindungan, yaitu Al-Mu'awwidzatain. Dahsyatnya Al-Mu'awwidzatain itu dalam terapi Quran seperti apa sih? Sehingga kita kalau terapi itu selalu deh yang kita baca Al-Mu'awwidzatain. Bangun tidur, baca Al-Mu'awwidzatain. Mau tidur baca, setelah sholat kita baca. Emang kenapa kayak gitu? Jangan-jangan kita juga nggak tahu seperti itu ya Bu. Berapa banyak dari kita yang hafal? Pasti kita semuanya hafal Al-Mu'awwidzatain. Apa sih Mu'awwidzat itu? Perlindungan. Jadi 2 surat perlindungan itu adalah Al-Falaq dengan An-Nas. Tapi di antara banyak yang hafal, sedikit yang paham apa maksudnya. Di antara yang paham, lebih sedikit lagi yang bisa mengamalkan. Di antara yang mengamalkan juga sedikit lagi yang Allah berikan hikmah untuknya. Sehingga bergetar dan dia mencintai 2 surat ini. Maka Al-Mu'awwidzatain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, ini adalah surat yang turun di malam hari. Dia punya keistimewaan di antara surat-surat lainnya. Berbeda dengan surat lainnya. Dari Uqbah bin Amr, dia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Apa kata Rasulullah? Tidakkah kamu melihat ayat-ayat yang diturunkan malam ini, wahai Uqbah? Tidak ada ayat yang semisalnya yang turun pada malam ini. Nggak ada yang sama, kata Rasulullah, dengan ayat yang diturunkan malam ini. Apa itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, inilah ayat Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq. Masya Allah. Dan di hadis lain, Rasulullah menyampaikan juga kepada Uqbah, siapa yang membaca Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq, maka dia akan mendapatkan kecintaannya Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan ridhonya, Allah berikan cintanya. Kira-kira kenapa, Bu? Allah kasih ridho, Allah kasih cinta buat mereka yang senang membaca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Ada yang tahu nggak? Jangan-jangan kita nih tiap zikir pagi petang kan kita sering baca tuh. Tiap sholat juga kita baca. Ternyata yang kita baca itu, Bu, kalau kita pahami, itu menghadirkan cintanya Allah, Bu. Kenapa? Karena makna dua surat ini, Bu, nanti kita bahas, benar-benar memposisikan diri kita sebagai hamba yang lemah. Hamba yang nggak bisa apa-apa. Dan kita tahu, Bu, predikat terbaik manusia di hadapan Allah bukan mereka yang kuat. Kamu nggak suka karena sifat Allah al-qawi. Bukan mereka yang kaya, ada sifat Allah al-ghani. Apalagi mereka yang sombong, itu tuh kesombongan milik Allah kan al-mutakabbir. Tetapi apa, Bu? Predikat terbaik manusia saat dia di hadapan Allah ketika dia mampu mengekspresikan kelemahannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, bisa nggak kita kalau doa, kalau kita membaca Al-Qur'an, kita hadirkan diri kita ini lemah, nggak punya apa-apa. Ya Allah, ana abdukal fakir, ya Allah, aku hambamu yang lemah, ya Allah, dan Engkau zat yang maha kuat. Aku hambamu yang miskin, ya Allah, dan Engkau zat yang maha kaya. Dan itu bukan sebatas dalam lisan kita, lip service, tetapi ketika kita merasakan itu ketika di hadapan Allah, maka jadilah kita hamba yang kecil di hadapan Allah saat itu. Tetapi Allah besarkan kita di hadapan manusia ketika kita berhadapan dengan makhluk. Itu yang kita belajar, mengecilkan diri, menghinakan diri di hadapan Allah, tetapi kita menjadi kuat, menjadi mulia di hadapan manusia, di hadapan makhluk lainnya. Dan dua surat ini, Ibu-ibu, mengekspresikan keberadaan kita itu. Tapi syaratnya tentunya dengan pemahaman, dengan kerendahan hati kita. Ketika kita baca, dan Allah akan turunkan cintanya kepada kita. Masya Allah. Jadi penasaran nggak nih? Nah ini ya. Juga Al-Mu'awwidzatain, ini dua surat yang diwasiatkan Rasulullah SAW dibaca setiap selesai sholat. Jadi selesai sholat kita, selain zikir-zikir kita istighfar, la ilaha illallah, dan lain sebagainya, dalam hadis lain dikatakan juga membaca ayat kursi. Siapa yang baca ayat kursi setelah sholat, tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali kematian. Itu jelas hadisnya. Artinya kita didekatkan dengan surga. Kalau kita istiqomahkan setiap sholat baca ayat kursi. Maka setelah itu bacalah Al-Mu'awwidzatain. Al-Ikhlas itu untuk mengikatnya. Mu'awwidzatain yang dimaksud adalah Al-Falaq dan An-Nas. Tapi menjadi satu kesatuan dengan Al-Ikhlas. Karena secara makna nanti akan mengikat kedua surat ini. Rasulullah bersabda, Uqbah juga bercerita, Rasulullah memerintahkanku untuk membaca surat Mu'awwidzatain setiap selesai sholat. Jadi berapa kali nih kita baca Al-Mu'awwidzatain, Bu, setiap hari itu seharusnya. Bangun tidur baca, pagi baca, tiap habis sholat baca terus. Maka Imam Ibnul Qayyim mengatakan kebutuhan kita terhadap tiga surat ini, Bu. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Sesungguhnya kebutuhan kita itu lebih daripada kebutuhan makan dan minum kita setiap hari. Kalau kita makan itu cukup 3 kali, minum sudah 2 liter, kita kadang nggak cukup, nggak kuat gitu ya. Tapi Mu'awwidzatain dengan Al-Ikhlas, kita lebih dari itu membutuhkannya. Maka banyak sekali dalil-dalil yang memerintahkan Rasulullah mengatakan kita untuk membaca ini, dua surat ini. Kapan lagi kita baca Al-Mu'awwidzatain?
dibaca sebelum dan sesudah tidur. Nah, ini jadi semoga kita bisa amalkan ini semuanya. Ketika Nabi menuntun, ketika Uqbah menuntun Rasulullah SAW pada sebuah perjalanan di Naqab, tiba-tiba Rasulullah bersabda, "Wahai Uqbah, tidakkah kamu menaiki kendaraan?" Uqbah bilang, "Aku khawatir jika penolakanku itu termasuk maksiat, nggak berani nolak." Uqbah. Lalu Rasulullah turun dan Uqbah naik kendaraan gantian. Kemudian naik kembali. Beliau bersabda, "Wahai Uqbah, maukah kamu aku ajari 2 surat yang lebih baik dari 2 surat yang biasa dibaca orang-orang?" Wahai Rasulullah, mau, kata Uqbah. Lalu apa? Rasulullah membacakan, "Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas." Setelah itu qomat, mau sholat tuh. Kemudian Rasulullah maju, dalam sholatnya beliau membaca 2 surat itu. Kemudian Rasulullah melewati Uqbah dan kemudian berkata lagi, "Bagaimana menurutmu, hai Uqbah? Bacalah kedua surat itu setiap kamu hendak tidur dan ketika kamu bangun tidur." Jadi ini jelas ya Bu ya. Mau tidur baca, bangun tidur juga baca. Jangan bangun tidur langsung kabur ke kamar mandi, kita nggak sempat baca-baca yang lain. Minimal kita baca apa Bu? Bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nanti tambah lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, terus sampai An-Nas. Terus sunnahnya Rasulullah bangun tidur itu mengusap-ngusap, mengusap mata dan daerah bibir dibuka dulu sampai matanya benar-benar terbuka. Baru jalan kamar mandi, cuci tangan. Itu juga sunnah tuh Bu, bangun tidur cuci tangan. Kemudian kumur-kumur. Kemudian beristintar, masukkan air ke rongga hidung. Itu sunnah, maka ulama menggabungkan itu semua dalam wudhu. Bangun tidur, wudhu. Jadi kalau ada lagu gini, bangun tidurku terus mandi. Itu benar apa enggak tuh lagu itu? Nah, Ustazah. Ya bangun tidur, baca doa, terus wudhu. Betapa kita itu memasukkan nilai-nilai itu kan kepada anak-anak kita. Sehingga akidah mereka, kebiasaan-kebiasaan mereka terbentuk dari lagu-lagu yang kita ajarkan. Astagfirullah. Jadi ini 2 surat yang dibaca sesudah tidur. Apalagi Al-Mu'awwidzatain. Itu 2 surat perlindungan yang paling baik, Bu. Dulu orang-orang Quraisy itu, orang-orang Arab sering baca mantra-mantra, doa-doa, minta dilindungi. Tetapi begitu turun surat ini, Rasulullah sudah meninggalkan itu semuanya, hanya membaca Al-Mu'awwidzatain. Dari Abdullah bin Abis Al-Juhaini, Rasulullah bersabda, "Wahai Abis, maukah aku tunjukkan? Maukah aku kabarkan? Paling afdolnya sesuatu orang-orang yang meminta perlindungan dengannya." Ibnu Abis berkata, "Wahai Rasulullah, mau." Maka bacalah kata Rasulullah apa? "Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas." Ya Allah, berarti 2 surat ini dahsyat banget ya Bu ya. Efek apa? Kita belum belajar artinya, tetapi dari sirah, dari nas-nas yang turun Rasulullah ajarkan, ternyata ini secara langsung Rasulullah banyak meminta kita untuk membaca 2 surat perlindungan ini Bu. Bacalah qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Apalagi keistimewaannya? Kita semua udah tahu dalam terapi Quran. Ketika kita sakit, meminta kesembuhan, Rasulullah juga membaca surat ini. Dari Aisyah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi jika hendak menuju kasur setiap malam, apa yang dilakukan Rasulullah? Mengumpulkan kedua telapak tangannya. Jadi seperti ini, Bu. Mengumpulkan kedua telapak tangan, kemudian meniupkan keduanya. Seraya membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Lalu beliau mengusapkan kedua tangannya kepada tubuhnya yang dapat dijangkau. Setelah dibaca, tiupkan, usapkan semuanya. Nah, itu mulai dari kepala, wajah, bagian depan, terus sampai berikutnya dibaca. Jadi ada yang ulama mengatakan setiap surat ditiupkan, diusapkan. Terus lagi 1 kali baca lagi, tiupkan, usapkan. Seperti itu. Dan ini Masya Allah Ibu-Ibu,
ini menjadi ruqyah untuk diri kita. Saya sering sekali merasakan badan nggak enak, badan sakit ketika tidur, terus melakukan itu sering. Bangun itu sudah seger lagi, udah hilang lagi sakitnya, itu udah nggak kerasa lagi keluhan-keluhannya. Dan itulah yang dikatakan tidur kita, tidur berkualitas, tidurnya seorang mukmin ketika dia menyerahkan jiwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dimulai dengan ayat-ayat perlindungan, doa-doa yang diajarkan Rasulullah. Apalagi nanti ada doa yang diajarkan Rasulullah itu agak panjang, yang mana kata Rasulullah kalau kamu baca doa itu sebelum tidur, dan dia meninggal kalau baca doa itu sebelum tidur dan dia meninggal ketika tidurnya, maka dia mati dalam keadaan fitrah. Apa doanya tuh? Jadi sebetulnya ritual kita sebelum tidur itu banyak sekali, Bu. Kenapa? Karena memang tidur itu adalah kita diambil nafsu kita dan nggak ada jaminan kita akan kembali lagi kan. Maka berhati-hatilah, sesungguh-sungguhlah ketika akan tidur. Karena itu adalah kematian kecil kita. Doanya Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladzi anzalta wa amantu bi rasulika. Nah, itu dia doa yang diajarkan Rasulullah. Agak panjang memang, tapi insya Allah itu kalau kita istiqomahkan bisa menjadi kebaikan, bisa menjadi kebiasaan-kebiasaan baik dalam hidup kita. Kira-kira ibu-ibu kalau mau tidur, apa ritualnya Bu mau tidur? Atau baca doanya sambil rebahan? Wudu dulu. Wudu. Berarti nanti ditambah minimal Al-Fatihah, ayat kursi, dan 3 qul ini dibaca ya Bu ya. Kemudian tiupkan, usapkan semuanya. Gimana Ustazah, kayaknya udah capek banget, apalagi siangnya kerja gitu. Baru pejam mata udah langsung leks gitu kan. Al-Fatihah aja kadang belum selesai udah pules duluan gitu. Maka caranya ya duduk dulu, jangan langsung tertidur. Bacanya jangan dalam keadaan tiduran, Bu. Duduk dulu, ambil posisi duduk, baca itu semuanya, tiupkan, baru boleh ibu tiduran menghadap kanan sambil menunggu terlelap. Ada lagi amalan yang diajarkan Rasulullah, Bu. Waduh, ini tidurnya kapan ya, amalannya banyak banget gitu. Makanya seandainya ibu gini, tidur tuh misalnya jam 10, dari setengah 10 ibu udah siap on the bed, siap di atas kasur, untuk spare waktu amalan-amalan itu. Jadi setelah selesai itu, miring kanan, baca tuh yang diajarkan Rasulullah. Apa? Kata saat itu yang terjadi, Fatimah minta dikasihkan 1 orang budak buat membantu pekerjaan rumah tangganya karena capek giling gandum sendiri. Ibu-ibu suka capek nggak yang punya anak kecil tuh? Wah, capek banget ya, siang ngejar-ngejar anak, belum lagi masak, malam tuh kan udah capek. Sama Sayyidah Fatimah juga bilang, ya Rasulullah tolong dong saya dikasih 1 orang yang bisa ngebantuin saya karena capek. Kata Rasulullah, Fatimah, coba deh kamu baca subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 34 kali. Semua itu jadi 100 kali. Sebelum tidur. Itu akan membuat kamu sehat, badan kamu kuat. Lebih dari 1 orang budak yang membantu kamu. Itu amalan-amalan itu memang kalau kita amalkan secara istiqomah, Bu, Masya Allah. Masya Allah, Allah berikan kekuatan, Allah berikan kesehatan, bahkan saya sendiri merasa nggak punya doping vitamin apapun dengan aktivitas yang seperti ini. Alhamdulillah Allah kasih kesehatan karena terus kita mencoba istiqomah dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya ini diantaranya al-mu'awwidhatan. Maka dalam sebuah hadis, ibu-ibu tentu sudah sering dengar ya, kata Rasulullah apa? Iqra'ul Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Baca Al-Quran, kata Rasulullah. Sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat memberi syafaat kepada pembacanya. Pernahkah kita dengar satu hadis yang kalau orang membaca Quran, kemudian dia meninggal, lalu dia akan diangkat derajatnya dengan bacaan terakhirnya. Ya kan Bu, bacaan terakhir yang dia baca. Seandainya yang ibu baca sebelum tidur, dan tidur itu Allah nggak bangunkan kita kembali, kita baca al-mu'awwidhatain. Kita tahu bagaimana keutamaan salat tadi, Bu. Ini posisinya tinggi sekali.
Yang kita baca ayat kursi juga sayyidul ayah itu. Sayyid, tuannya ayat-ayat di antara Al-Quran. Yang kita baca Al-Fatihah, Ummul Quran, ibunya induknya Al-Quran. Semoga ketika kita mati dalam keadaan tidur itu, Allah tinggikan bersama surat-surat itu, Bu. Masya Allah. Wal Quran hujjatun laka au alaika, kata Rasulullah. Maka Al-Quran itu bisa memberi syafaat kepadamu. Bisa menjadi alasan yang baik untukmu. Tapi kalau kalian tinggalkan Al-Quran, udah tahu ilmunya tapi ditinggalkan, dia akan mencelakaimu, kata Rasulullah. Maka duduknya kita hari ini bicara tentang Al-Quran, terapi Quran, menjadi satu amanah. Bukan sekedar didengar, tetapi kita dituntut untuk mengamalkannya. Ini kan mudah banget, mu'awwidzatain. Semoga kita semuanya diberi istiqomah bisa mengamalkan itu semua. Menurut Ibnu Hibban, Al-Quran itu memberi syafaat dan dimintai syafaat. Menjadi saksi yang meyakini kebenarannya. Siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai imam, menjadikan panutan, pedoman, dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran, dia akan ditarik ke surga. Dan siapa yang menjadikannya di belakang punggungnya, artinya dia meninggalkan Al-Quran. Hati-hati, bukan ke surga, ditariknya kemana? Neraka. Al-Quran dijadikan iman, dijadikan panutan, pedoman, kandungan. Yang kalau kita tarik lagi, inilah sesungguhnya definisi dari terapi Quran. Jadi terapi Quran itu bukan sekedar ruqyah syariah saja, bukan. Bukan dibaca-bacain Al-Quran, tapi tadi menurut Ibnu Hibban, dijadikan pedoman, dijadikan panutan, jadi imam. Interaksi kita dalam hidup kita dengan Al-Quran. Hari ini kita sedang mempelajari salah satu surat Al-Quran, itu menjadi interaksi kita. Atau kita mendengarkan ayat-ayat Quran, menuliskannya, menghafalkannya, mencoba bertadabur, memahami, dan mengamalkan Al-Quran, bahkan pada level berikutnya mengajarkan nilai-nilai Al-Quran. Buat apa? Untuk perbaikan hidup kita. Tujuannya cuma itu, Bu. Perbaikan hidup, kembali kepada fitrah. Jadi jangan salah, arti terapi Quran tujuannya buat sembuh. Bukan hanya sekedar kesembuhan, karena di belakang kesembuhan itu di belakang kesembuhan itu hanyalah bonus dari Allah, karena Allah zat yang maha menyembuhkan. Tetapi di balik kesembuhan itu Allah berikan kebaikan-kebaikan, perubahan-perubahan hidup kita. Misalnya saya mau tanya dengan Bu Mimi lah yang sudah akrab dengan terapi Quran. Mungkin saja ada keluhan penyakitnya yang hari ini belum hilang, tetapi ada kebaikan enggak bersama dengan itu? Banyak kebaikan. Keluarga menjadi lebih baik, anak-anak lebih baik, dan sesungguhnya saat kita merasakan itu, artinya tujuan terapi Quran itu sudah terpenuhi, Bu. Begitu. Tapi kadang kita ini terlalu fokus dengan keluhan-keluhan kita. Kita fokus dengan masalah kita. Dan itulah was-wasa setan nanti yang ingin kita ignore ya, kita jauhkan melalui surat An-Nas yang akan kita pelajari. Sampai sini bisa dipahami ya, Bu ya? Sekarang kita masuk ke Al-Falaq. Dua surat perlindungan ini, Al-Falaq dengan An-Nas. Dua-duanya disebut Al-Mu'awwidzatain. Dua surat perlindungan. Atau masuk pada lafaz isti'adzah. Isti'adzah itu apa? Ada tulisan, ada tambahan huruf alif, sin, ta. Isti'adzah. Artinya meminta. Ibu-ibu sama pernah dengar kata isti'anah. Bukan ada alif, sin, ta. Isti'anah. Artinya meminta pertolongan. Ada istighotsah. Kalau orang-orang Nahdiyin itu suka doa istighosah gitu ya. Sama berdoa meminta pertolongan. Ini isti'adzah, artinya meminta perlindungan. Kapan surat ini turun? Diawali dengan sebuah kejadian, mungkin kita udah dengar semuanya, kita ulangi lagi, bahwa Rasulullah SAW ditakdirkan Allah terkena sihir dari salah seorang kafir yang diberi namanya Lubaid bin Asam, atau bisa dikenal biasanya Labid bin Asam atau Lubaid bin Asam. Dia itu adalah penyihir
Ketika itu diminta untuk mencelakakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu Rasulullah disihir dengan 11 ikatan. Diikat-ikat, tapi Masya Allah 11 ikatan itu terbuka satu persatu seiring dengan jumlah ayat-ayat di 2 surat ini. Loh, kok Rasulullah kena sihir? Maksudnya apa yang terjadi? Ini menjadi hikmah buat kita semuanya. Bahwa Rasulullah pun bisa terkena sihir. Padahal kan Rasulullah itu yang terjaga. Maksum, katanya Rasulullah terjaga. Maka yang dimaksud Rasulullah itu terjaganya bukan dari penyakit-penyakit fisik. Bahwa Rasulullah juga punya mengalami sakit fisik. Ketika perang Uhud pun Rasulullah luka. Itu sama dengan kita. Yang dimaksud Rasulullah terjaga itu adalah yang pertama, Allah menjaga akalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kewarasan, kalau kita bilang. Selalu Rasulullah nggak tertekan, nggak depresi, nggak kayak kita, Bu, yang dikit-dikit depresi butuh healing gitu. Gimana coba beratnya beban dakwah Rasulullah ya? Ditekan kaum kafir, dari sini ancaman luar biasa. Tapi Allah jaga akalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga tidak depresi, nggak gila. Itu maksudnya yang terjaga. Kemudian apalagi Rasulullah juga tetap terjaga, Bu, menjalankan syariat-syariat Islam. Jadi dalam kondisi apapun tidak ada yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Kecuali memang Rasulullah ingin memberikan contoh. Ada rukhsah, ada keringanan dalam misalnya ketika safar, sholatnya dijamal dan sebagainya. Apalagi Rasulullah terjaga dari keburukan-keburukan. Sebab-sebab yang bisa menghantarkan Rasulullah pada kematian. Karena sudah diputuskan kematian Rasulullah itu, udah nggak bisa lagi ada sebab lain yang bisa membunuh Rasulullah kecuali memang itu sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dimaksud terjaga. Lalu ciri-cirinya apa? Rasulullah kena sihir. Ini dari cerita Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Jangan dibayangkan Rasulullah kena sihir kayak kita gitu yang sampai nggak bisa tidur, sampai wah seperti yang mungkin dulu pernah saya rasakan sampai perut saya besar, malam terasa panas, horor rasanya gitu. Enggak. Rasulullah terkena sihir itu dengan efek yang sedikit sekali yang dirasakan daripada kita-kita. Saat itu Rasulullah hanya merasa pegel-pegel, bahunya, badannya pegel-pegel. Kalau kita pegel-pegel gitu apa biasanya, Bu? Wah, kolesterol naik nih, udah mulai pegel-pegel nih, bahu pegel gitu. Tapi Rasulullah yang biasa sehat, orang paling sehat itu kan Rasulullah, Bu. Tapi Rasulullah merasakan nggak enak badannya, berarti ada sesuatu nih yang membuat beliau nggak nyaman dan pegel-pegel. Nah, dalam keadaan nggak enak itu, Rasulullah tertidur. Dalam tidurnya, didatangilah 2 malaikat. 1 malaikat ada di sisi kaki Rasulullah, yang satunya ada di kepala Rasulullah. Mereka saling bercakap-cakap, Bu, malaikat itu. Kenapa? Apa yang terjadi dengan Muhammad ini? Gitu. Muhammadnya lagi tidur. Oh, dia sakit. Kenapa sakitnya? Dia disihir. Itu jelas sekali percakapan itu. Siapa yang menyihirnya? Labid bin Asam, katanya. Loh, dengan apa disihirnya Rasulullah ini? Dengan pelepah mayang kurma, diikat. Pakai apa ngikatnya? Dari apa itu yang diikat apa? Itu diambil dari rambutnya Rasulullah. Rambutnya Rasulullah dari selontokan yang ada di sisir. Nah, ini hati-hati makanya. Ini menjadi pelajaran buat kita, Bu. Artinya jangan sembarangan meninggalkan jejak apapun dari bekas yang kita pakai. Meskipun itu rambut rontok kita, itu kalau ada orang yang bermaksud jahat, itu bisa diambil untuk mencelakakan kita. Atau apalagi pakaian, makanya kita sering dengar ya dulu, anak gadis jangan jemur pakaian dalam sembarangan gitu. Ntar diambil pakaian dalamnya. Dan itu ternyata memang betul, bahwa sihir itu membutuhkan media, membutuhkan benda yang bisa kita tinggalkan. Apa mungkin alat makan, kalau perempuan itu yang hati-hati adalah bekas pembalut yang kita pakai. Nah itu dia, bekas pembalut, maka cucilah yang bersih, bungkus, jangan sampai tertinggal, atau malah naudzubillah ya, kita nggak cuci lagi.
Kalau dulu kami ketika saya di pondok itu disediakan sumur khusus nih untuk, karena perempuan semua, untuk pembalut. Sumur khusus untuk pembalut, terus dibakar pembalut itu. Di situ nanti akan sangat riskan sekali untuk orang-orang yang bermaksud tidak baik bisa mencelakakan kita dari hal-hal seperti itu. Bahkan rontokan rambut. Dan ini disampaikan oleh malaikat dalam mimpinya. Oh, ini ada sisirnya yang diambil sama budaknya Rasulullah, itu kerjasama dikasih ke Labid bin Asam. Maka rambut itu diikat di pelepah kurma dengan 11 ikatan. Terus ditanya lagi, di mana naruhnya? Katanya, di mana meletakkannya? Itu kan disebut buhul. Buhul itu suatu yang ada fisiknya gitu. Buhul dalam sihir. Di mana diletakkannya? Oh, di sumur di Irwan. Ditaruh di situ. Di sumur di Irwan. Maka Rasulullah sadar, bangun, langsunglah beliau mendatangi sumur itu. Dan memang dilihat ada ikatan mayang kurma. Dengan 11 ikatan, lalu turunlah surat Al-Mu'awwidzatain. 11 ikatan, setiap ikatan itu terbuka dengan satu ayat yang Allah turunkan. Qul a'udzu birabbil falaq. 1. Min syarri ma khalaq, terbuka ikatan kedua. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, terbuka lagi yang ketiga. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, terbuka ikatan keempat. Wa min syarri hasidin idza hasad, 5 terbuka. Kemudian lanjut dengan An-Nas sampai 11 ikatan terbuka semua, dan saat itu Rasulullah merasa enak. Wah, enak, badannya enteng. Nah, ternyata seperti itu, Bu. Ini cerita yang bukan cerita kosong, tapi menjadi hikmah buat kita dari seorang yang begitu agung, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di surat Al-Kahf Allah sampaikan, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Katakan Muhammad, aku juga manusia, sama seperti kalian semuanya. Maka disebutnya basyar. Artinya basyar itu manusia yang secara konteks itu jasadnya sama. Merasakan sakit, bisa luka gitu ya, bisa tanggal giginya sama dengan kalian. Tetapi aku diberikan wahyu untuk menyampaikan ilahukum ilahu wahid. Bahwa Tuhan kamu adalah satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini asbabun nuzul diturunkannya Al-Mu'awwidzatain. Sekarang di sini kita coba Al-Falaq dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Falaq itu diawali dengan lafaz a'udzu ya, isti'adzah, berpegang teguh. Ada doa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kelemahannya kepada putrinya Fatimah. Apa doa yang lain yang sering kita baca juga, Bu, ketika kita zikir pagi petang tuh? Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits. Kemudian apa, Bu? Wa aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Artinya apa tuh? Wahai Zat yang maha hidup, maha berdiri, dengan rahmat-Mu aku mohon pertolongan-Mu ya Allah. Mohon perbaiki semua urusanku. Artinya kita lemah nggak, Bu? Kita lemah banget. Kita minta diperbaiki semua urusanku, ya Allah, aku nggak bisa mengatur urusanku. Bahkan siang ini mau duduk ngaji aja, kalau bukan Allah yang mengatur, saya nggak bisa. Kita bisa aja sekarang sangat pengen duduk ngaji, tapi mata kita berat, nggak bisa ngedengerin, udah berjuang mati-matian, akhirnya nggak dapet tuh, cuman tidur aja depan kamera kita tuh. Kenapa? Allah yang ngatur semuanya urusan kita. Maka ini doa yang menunjukkan kelemahan kita. Begitu juga isti'adzah, lafaz isti'adzah itu a'udzu. Artinya kita berpegang, bergantung kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon perlindungan saat kita merasa lemah. Kapan, Bu, perintah isti'adzah itu diminta oleh Allah? Satu-satunya ibadah yang Allah minta untuk meminta perlindungan. Apa itu, Bu? Ketika kita akan membaca Quran. Wa idza qara'tal Quran fasta'idz billah. Ketika engkau mau baca Quran, kata Allah, minta perlindungan kepada Allah.
Kenapa coba Bu, kita kalau baca Quran minta perlindungan? Karena banyak badan setan. Iya, banyak banget setan yang gangguin, Bu. Karena Al-Quran itu, di antara mukjizat Al-Quran kan sebagai syifa. Tentunya setan nggak mau Al-Quran itu berfungsi syifa. Kita menjadi lebih baik, menjadi lebih soleh, nggak mau. Belum lagi makanya kalau ibu baca Quran tuh ya, baru satu halaman, wah udah ngantuk, mata udah berair, keluar air mata. Itu siapa tuh yang gangguin? Setan. Tapi beda kalau ganti buka IG, kuat lagi nggak matanya? Kuat lagi, buka Facebook, wih seger lagi matanya. Belum lagi baca Quran, suka sok sibuk gitu kan, ngecek-ngecek WA. Lagi ngaji sambil diselip-selipin, ngecek-ngecek HP kita. Setannya jadi bukan hanya setan dalam diri, tapi setannya bentuknya gepeng. Apa itu? HP. Itu kan, maka wajar aja ketika terapi Quran, banyak juga yang reaksinya itu ngantuk, tidur gitu. Padahal lagi segar-segar, kok bisa tidur, bisa ngantuk. Itulah setan. Maka kita diminta ketika akan membaca Quran sungguh-sungguh, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka ketika kita meminta perlindungan, ada satu lafaz namanya disebut musta'adbih. Musta'adbih itu kita meminta zat yang diminta perlindungan, itu namanya musta'adbih. Yang diminta, siapa yang diminta? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian minta dilindungi dari apa? Nah, minta dilindunginya itu namanya musta'ad minhu, keburukan-keburukannya. Kita lihat di surat Al-Falaq ya, Bu. Qul a'udzu birabbil falaq. Artinya apa, Bu? Katakan, silakan ayo apa artinya qul a'udzu birabbil falaq? Katakan Muhammad. Katakan Tuhan itu satu. Ayo sambil diingat-ingat, Bu, apa artinya qul a'udzu birabbil falaq? Aku berlindung kepada Tuhanku dari waktu subuh. Iya, nggak apa-apa Ibu Katakan ngeliat. aku berlindung Terjemahnya dari nggak apa-apa, waktu karena di sini subuh. nggak ada terjemahannya. Katakan aku berlindung kepada Rob, kepada Tuhan yang memiliki waktu sampai subuh. ya birabbil falaq. Ini namanya aku berlindung kepada yang dimintai perlindungan. Ada berapa, Bu, yang kita minta perlindungan di sini? Satu kan? Birabbil falaq. Satu aja. Saya minta kepada Allah yang memiliki waktu subuh. Ini namanya musta'adbih di sini. Satu yang kita minta. Terus apa? Min syarri ma khalaq. Dari kejahatan apa-apa yang diciptakan. Kejahatan makhluk. Berarti kita minta berlindung dari satu ini. Namanya musta'ad minhu nih. Satu dari kejahatan makhluk. Kemudian dari apa lagi? Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dari kejahatan malam kalau dia sudah gelap. Dua. Wa min syarrin nafasati fil 'uqad. Apa itu? Dari kejahatan para perempuan-perempuan penyihir. Iya, dari kejahatan perempuan-perempuan yang apa namanya menyihir. Dia mengikat. Tiga. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari orang-orang yang dengki apabila dia dengki. Dari kejahatan orang-orang yang dengki apabila ia dengki. Ada berapa kejahatan yang kita minta dilindungi? 4. Ada 4. Disebut musta'ad minhu. Berapa kali kita minta perlindungan, Bu? Satu aja. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, ini dia. Di surat Al-Falaq, satu kali meminta perlindungan atau musta'adbi, 4 dari 4 kejahatan. Itu sifatnya surat Al-Falaq. Kemudian apalagi? Dia dari sifatnya yang umum ke khusus. Dari kejahatan makhluk di sini, kemudian dikhususkan lagi. Dari kejahatan malam, dipersempit lagi kejahatan penyihir, kejahatan orang-orang yang dengki. Sifatnya surat Al-Falaq seperti itu, dari umum ke khusus. Kemudian ketika Ibu minta dari perlindungan dari 4 kejahatan ini, kira-kira kejahatan ini adanya di dunia atau di akhirat, Bu?
Di dunia. Ada kejahatan malam, kejahatan penyihir, kejahatan orang dengki. Semua adanya hanya di dunia, Bu. Ini kejahatan di surat Al-Falaq. Apa iya kita udah meninggal di akhirat masih ada orang yang dengki sama kita? Apa ada di alam kubur ada yang masih dengki? Kan enggak. Maka ini hanya kejahatan-kejahatan di dunia. Sekarang, Bu. Kejahatan itu adanya dari dalam diri kita atau dari luar diri kita hadirnya di surat Al-Falaq. Dari diri kita dan dari luar. Mana yang dari diri kita, Bu? Yang dari kejahatan makhluk yang diciptakan Allah. Kita kan diciptakan Allah, Ustazah. Ya. Dan ini kejahatan makhluk ini di luar diri kita. Misalnya ibu lagi jalan, tiba-tiba ada anjing tidur, ada motor kenceng. Ternyata anjing itu terbangun, terganggu, motornya udah hilang, dia malah marahnya sama ibu gitu. Akhirnya ibulah digigit, dikejar anjing. Itu kan kejahatan makhluk, Bu. Di luar diri kita yang kita nggak bisa kontrol, kita nggak bisa, meskipun udah pakai asuransi seperti apapun, kalau itu udah terjadi ya terjadi. Itu dia, min syarri ma khalaq. Artinya, surat Al-Falaq ini dari kejahatan-kejahatan makhluk yang ada di luar diri kita. Semua bahayanya itu adalah bahaya eksternal. Dan ketika ibu-ibu mendapati kejahatan itu, ada orang benci, atau kena bahaya sihir, atau dikejar anjing tadi misalnya, atau misalnya parkir di bawah pohon, ternyata hujan lebat, pohonnya rubuh, kena mobil kita tuh. Itu kan nggak pernah kita prediksi, Bu. Dan kita diminta bersabar menghadapi itu semua. Ya kan, Bu? Kalau kita bersabar, itu menjadi penggugur dosa-dosa kita. Ini karena kejahatan dari luar yang kita nggak bisa kontrol, di luar keinginan kita. Kita diminta bersabar. Dan apa kalau itu terjadi, itu pun di luar kuasa kita. Ini dia surat Al-Falaq. Karakteristiknya seperti itu, Bu. Bisa dipahami? Ya. Sekarang bagaimana dengan surat An-Nas? Tadi kalau Al-Falaq 1 kali kita meminta perlindungan. Berapa kali kita minta perlindungan dari surat An-Nas? Qul a'udzu birabbin nas. Artinya apa? Katakan aku berlindung kepada Allah, kepada Rabbnya Tuhannya manusia. 1. Malikin nas. Rajanya manusia. Rajanya manusia. 2. Ya kan? Ya. Ilahin nas. Tuhannya manusia. Tuhannya manusia. Kita berlindung berapa kali, Bu? 3. 3 kali kita panggil. Nama Allah ya. Rob, Malik, Ilah. Dari apa sih minta perlindungannya? Coba lihat ayat berikutnya. Min syarril waswasil khannas. Apa, Bu? Dari gangguan dari keburukan yang waswas sih. Bisikan-bisikan setan yang namanya khannas, itu kan? Berapa keburukannya, Bu, yang kita minta dilindungi? 3. 1. Kita cuma minta dilindungi dari keburukan bisikan setan. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Apa? Yang membisikkan di dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas. Dari jin dan manusia. Jin dan manusia. Jadi kalau surat An-Nas, kita meminta perlindungan 3 kali. Menyebut nama Allah. Kejahatannya ada berapa? 1. 1 kejahatan. 3 kali berlindung dari 1 kejahatan. Kalau Al-Falaq, 1 kali berlindung dari 4 kejahatan. Kira-kira, Bu, lebih bahaya mana kejahatannya di Al-Falaq sama An-Nas? An-Nas. Kenapa bahaya di surat An-Nas? Ini meminta perlindungannya 3 kali menyebutnya. Dari 1 kejahatan. Misalnya saya datang ke siapa ya, misalnya di sini yang Bu Husnul gitu ya, Bu Husnul. Saya bilang sekali gini, Bu Husnul yang solihah, cukup tuh sekali aja. Tolong saya ya Bu, saya butuh uang.
Kan berarti kebutuhan kita nggak terlalu mendesak, Bu. Cuman bilang Bu Husnul yang solihah. Tapi kalau saya datang, Bu Husnul yang solihah, baik hati, terhormat, Anda orang paling kaya, yang cantik gitu. Boleh dong saya dipinjamkan uang. Wah, mendesak banget nggak tuh, Bu? Maka semakin banyak kita memuji, semakin banyak kita bergantung, artinya semakin urgent kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga An-Nas, semakin bahaya itu yang kita minta supaya Allah lindungi. Apa sih? Tadi kejahatannya min syarril waswasil khannas. Keburukan waswasah, bisikan dalam dada kita. Kalau ada bisikan-bisikan setan, Bu, kerusakannya itu apakah di dunia atau di akhirat yang timbul? Akhirat. Bisa di dunia juga ibu berantem, ya kan? Kalau itu terkait orang lain. Tapi kalau itu ibu pendam sendiri, menjadi bahan bakar hasad dengki kita yang lainnya, itu akan mau kerusakan kita untuk urusan akhirat kita. Tadi kalau Al-Falaq, kerusakannya urusan dunia aja, Bu. Ya kan? Tapi An-Nas, hati-hati, dia membawa kerusakan untuk urusan akhirat kita. Kemudian, An-Nas, kejahatannya dari dalam diri atau di luar diri kita? Dalam diri. Dari dalam diri. Dari dalam diri kita sendiri. Dan ternyata ini kita diminta lebih serius memohon kepada Allah. Karena bobot kejahatan itu jauh lebih besar, Bu, daripada di surat Al-Falaq. Kalau di surat Al-Falaq, ibu-ibu diminta bersabar, dapat ujian. Ada orang yang dengki, kita diminta bersabar, ya Bu ya. Ada kita kena sihir, kita diminta bersabar. Apapun itu yang terjadi, kejahatan-kejahatan itu, karena kita nggak bisa kontrol, kita diminta bersabar menghadapinya. Boleh nggak di surat An-Nas kita bersabar dengan kejahatan dalam diri kita? Nggak boleh. Nggak boleh. Misalnya ada gangguan-gangguan setan bisik-bisikin, kamu begini, ntar dia tuh begini-gini. Terus kita permaklumkan itu, nggak boleh. Maka kita harus segera cut segala bisikan-bisikan itu yang ada. Kita potong, kita putuskan, kita hadang, itu yang dimaksud nggak boleh bersabar atas kejahatan yang ada dalam hati kita. Gimana caranya? Ya baca surat An-Nas, baca istighfar ketika ada bisikan-bisikan itu. Berapa banyak kerusakan hidup kita itu berawal dari bisikan-bisikan. Kalau kitanya memperturutkan itu terus, bisikan-bisikan itu, kita ikutin terus dari awalnya suuzon, nggak bisa memaklumi, berubah jadi hasad, dengki, langsung berubah lagi pada level dia mengeksekusi, sampai dia menyakiti orang itu, hati-hati. Ini akan mendapatkan hisab di akhirat nanti. Masya Allah. Berarti kira-kira lebih berat mana? Al-Falaq atau An-Nas ini? An-Nas. Anas. Kenapa An-Nas? Panjang, berentet. Diri kita sendiri. Dunia akhirat. Dunia Musuh terbesar kita sesungguhnya adalah siapa sih? Diri kita sendiri kan, Bu? Dalam diri kita sendiri, hati-hati. Inilah musuh kita yang harus kita perangi. Maka begitulah kenapa Rasulullah meminta kita membaca 2 surat ini terus, supaya dilindungi dari luar dan dalamnya. Urusan internal, urusan eksternalnya, domestiknya, semuanya kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba sekarang kita sedikit ya mengulas tentang makna surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Surat ini, kedua surat ini dikatakan diawali dengan kata qul. Qul itu artinya apa, Bu? Qul? Katakanlah. Katakanlah. Apa dia diawali dengan kata perintah? Ucapkanlah, katakanlah. Ibu-ibu, kalau ibu butuh sesuatu, tapi kita nggak mau minta tolong ke orang, itu kenapa biasanya kita nggak mau minta tolong? Nggak enak. Nggak enak. Apalagi Malu. kita kadang nggak mau minta tolong, padahal kita sih butuh, tapi nggak mau ngucap gitu. Saya dekat sama Bu Mimi, saya tuh butuh buat pertolongannya, tapi saya nggak mau ngomong. Kenapa? Nggak enak. Yang kedua, karena saya merasa saya masih bisa. Ya kan, Bu? Selalu itu.
Tetapi kata Allah, kalau kamu berhadapan dengan Allah, hilangkan rasa-rasa itu. Nggak perlu nggak enak mau minta tolong sama Allah. Mau doa, nggak enak ya Allah, saya belum soleh-soleh banget, saya doanya kok kayak begini, nggak pantas kayaknya. Nggak boleh kayak gitu. Maka Allah bilang, qul, ucapkan, katakan. Atau apalagi, naudzubillah, sampai kita mau minta tolong sama Allah, kita masih bawa kesombongan kita. Saya masih bisa lah, nggak usah minta tolong dulu. Justru kita diminta merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dua surat ini diawali dengan qul, artinya say it loud, ucapkan dengan jelas, kata Allah. Minta, nggak usah malu, minta aja. Kamu nggak perlu rasa nggak enak, nggak perlu rasa malu. Hati-hati kita dengan jebakan setan. Kadang, aduh saya sih pengen banget nih ke Baitullah. Terus ada, alah belum soleh-soleh banget ke Baitullah, apalagi minta sama Allah. Urusan rumah tangga aja belum bener gini-gini, jangan minta yang macem-macem deh. Itu sebetulnya was-was di hati kita tuh. Kalau ada kebutuhan apa-apa, Allah senang, Bu. Minta, meskipun itu kadang mustahil, nggak mungkin. Tapi adakah yang nggak mungkin di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nggak ada. Ada. Bahkan Rasulullah bilang, salul firdaus. Mintalah surga firdaus. Jadi kalau minta surga, jangan tanggung-tanggung. Mintanya gini, ya Allah yang penting saya masuk surga, di emper-emperannya juga nggak apa-apa deh, yang penting di surga ya Allah gitu. Yang penting saya nyium-nyium bau surga. Lo nggak bisa minta yang benar, mintanya ya Allah, saya minta surga yang tertinggi bersama para nabi, para syuhada ya Allah. Itu kita diminta, disuruh minta, makanya disebut qul. Sudah paham, Bu? Kenapa surat ini menggunakan kata qul, perintah. Ucapkan, kata Allah. Ucapkan dengan jelas. Minta, Allah suka. Semakin sering kamu meminta, Allah semakin memberi. Semakin sering kamu mengemis, Allah semakin kasih. Insya Allah. Dan hari akhir-akhir ini saya sungguh-sungguh sedang merasakan, Masya Allah, satu persatu doa-doa di malam hari itu Allah kabulkan, Allah tunjukkan. Yang doa itu buat saya sebatas saya berdoa meminta kebaikan, bukan sesuatu yang kalau ibu ada masalah kan kita fokus ke masalah itu. Enggak. Misalnya apa? Minta, ya Allah aku minta cintamu, Allahumma inni as'aluka hubbaka. Aku minta cinta orang-orang yang mencintaimu ya Allah. Dan aku minta didekatkan pada pekerjaan aku yang mendekatkan aku kepada cintamu, gitu kan? Kita doa dan kita nggak tahu kapan Allah kabulkan. Dan ternyata akhir-akhir ini, Masya Allah, Allah tunjukkan itu semuanya. Ada satu amanah baru, pekerjaan baru yang semoga ini menjadi cintanya Allah yang mendekatkan saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini. Jadi apa saja ucapkan kepada Allah. Karena Allah zat yang maha memberi. Qul a'udzu. Tadi apa a'udzu, Bu? Aku berlindung kepada Allah. Aku berlindung. Ketika kita berkata a'udzu, ulama mengatakan, posisikan dirimu seperti engkau berada di tengah lautan terombang-ambing, nggak ada pegangan apa-apa. Cuman Allah saat itu yang ada. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah. Keadaan udah nggak bisa apa-apa, lemah, nggak bisa ngelawan apapun yang terjadi. Aku berlindung kepadamu bi Rabbil Falaq. Kita sebut kata Rabb di sini. Apa itu Rabb? Rabb itu artinya yang memiliki. Bisa disebut Al-Malik, As-Sayyid, memiliki otoritas atas diri kita. Atau apa? Al-Murabbi, yang memelihara. Al-Mun'im, yang memberikan nikmat. Al-Qayyim, yang membuat semuanya berdiri tegak. Itu dia Rabb. Coba kalau kita sudah mengakui qul a'udzu bi Rabbi, sudah besar banget nggak tuh Allah di hadapan kita, Bu? Dan kita akhirnya hilang di hadapan Allah. Kita sedang meminta kepada zat yang memiliki otoritas penuh terhadap diri kita. Kita sedang meminta kepada zat yang memelihara kita seutuhnya. Kepada zat yang memberi nikmat kita berdiri tegak di hadapan kita. Kita nggak punya kekuatan apa-apa. Al-Falaq. Nah, Al-Falaq ini asli katanya falaqo, dia membelah. Apa itu membelah? Hakikatnya semua makhluk itu terjadi karena proses pembelahan. Bukankah ketika ada manusia terjadi karena bersatunya sperma dengan ovum itu terbelah kan, Bu? Nah, itu dia falaq.
asal usulnya. Jadi birabbil falak dikatakan makhluk. Terus apalagi dikatakan malam, subuh. Subuh juga terjadi fajar karena ada terbelah cahayanya. Dari gelap ada fajar, dia terbelah, ini kegelapan itu pecah. Itu dia, maka asli falak seperti itu. Coba sekarang ibu-ibu resapi ketika membaca surat 1 ayat ini aja. Qul a'udzu birabbil falak. Ya Allah, aku meminta kepadamu ya Allah. Aku mohon perlindunganmu. Kau zat yang maha memiliki semua dalam hidupku. Engkau yang memiliki otoritas hidupku ya Allah. Engkau yang memelihara aku ya Allah. Engkau yang memiliki, menggenggam semua makhluk. Hilang nggak diri kita di hadapan Allah, Bu? Hilang segala keangkuhan kita, keberadaan kita. Itulah kenapa siapa yang membaca 2 surat ini Allah turunkan cintanya. Kenapa? Cinta. Karena kita bisa mengekspresikan ketidakberdayaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan baca qul a'udzu birabbil falaq tapi masih masih punya pengawal, masih punya ini, enggak dapat itu. Itu yang pertama ya. Min syarri ma khalaq. Apa itu syar? Syar itu dari kata syarara. Keburukan-keburukan. Seperti apa? Api, Bu. Api itu yang menjilat-jilat. Percikannya mengenai kita. Nah, itu namanya syar. Kejahatan, meskipun sedikit, tapi kalau kena kita, itu kan bahaya itu. Percikan api itu bisa membakar. Itu dia syar. Sekecil apapun kejahatan yang muncul, disebut syar. Ma khalaqa. Dari apa? Keburukan, khalaqa, apa-apa yang diciptakan. Siapa sih yang diciptakan Allah? Pasti disebut makhluk. Jadi Allah enggak pernah menciptakan keburukan itu. Tapi makhluknya lah yang membawa keburukan itu kepada diri kita. Jadi jangan disalahpahami. Allah memberikan saya keburukan, enggak. Allah tidak pernah memberikan keburukan kepada makhluk, melainkan makhluk itu sendiri yang memberikan dampak keburukan-keburukan kepada yang lainnya. Begitu. Min syarri ma khalaqa. Kemudian apa? Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari keburukan malam apabila dia gelap. Nah, tadi di sini syarr itu kan kejahatan. Yang seperti percikan api, kalau kita kena dikit aja bisa berbahaya. Semua kejahatan itu adanya pada malam hari. Kalau udah malam tuh, dunia gemerlap itu dugem, kapan sih adanya? Malam. Begal adanya? Malam. Sekarang makin nekat ya, siang juga ada gitu. Prostitusi dulu malam. Artinya kalau udah malam, banyak kejahatan-kejahatan. Tetapi di sini disebutnya ghasiqin, bentuknya umum. Malam. Tidak semua malam juga membawa kejahatan. Kita tahu ada malam-malam yang baik yang Allah turunkan. Malam apa coba, Bu? Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Itu kebaikan di dalamnya. Apalagi? Malam apalagi? Sepertiga malam. Sepertiga malam. Apalagi? Malam nuzulul Quran. Nuzulul Quran itu ya. Terus apalagi? Wal fajr walayalin asyr, 10 malam di bulan Zulhijjah. Itu malam-malam baik. Artinya enggak semua malam itu membawa kejahatan, keburukan. Tetapi ada malam, sebagian malam itu kejahatan itu ada di waktu malam. Begitu juga penyihir-penyihir. Mereka ingin ketika mengeksekusi pasti di malam hari. Maka hati-hati khususnya ibu-ibu, keluar jangan malam-malam. Kalau terpaksa keluar malam hari, maka bacalah surat Al-Falaq, minta perlindungan. Karena banyak kejahatan-kejahatan, penyihir itu dia memulai aksinya itu ya di malam hari itu. Kemudian apalagi? Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Dari keburukan kejahatan wanita-wanita, penyihir-penyihir wanita yang mengikat
An-nafasat. Ini pakai alif dan lam. Beda kalau ghosikin tadi nggak pakai alif lam. Ini an-nafasat pakai alif lam artinya teridentifikasi, terdeteksi gitu. Nggak umum lagi. Beberapa wanita aja. Nggak semuanya wanita itu jahat. Tapi biasanya yang menjadi penyihir itu adalah wanita. Kenapa disebutkan wanita, Bu, di Al-Quran? Karena fitrahnya, Bu, tabiat wanita itu memang menyihir. Coba aja Ibu dandan pakai bedak senyum-senyum, itu menyihir itu nanti. Ya kan? Menyihir siapa? Menyihir laki-laki. Ujiannya laki-laki itu ada pada pandangannya. Ujiannya wanita itu senang dipandangi. Nah, sama kan jadinya. Kita wanita kadang nggak bisa menahan diri untuk mengekspos diri kita. Jangan kata yang cantik, Bu. Yang udah nggak cantik aja sekarang bisa jadi cantik pakai filter-filter itu kan. Begitu di foto ceplek, ini cakep amat ya gitu. Diekspos. Padahal begitu ketemu aslinya beda sekali. Itu hati-hati, an-nafasat tuh, menyihir. Nyihirnya udah nggak ori lagi. Nah, ini kita berlindung dari kejahatan-kejahatan wanita-wanita penyihir. Kenapa disebut wanita? Karena tadi itu yang Allah bilang. Wanita itu memang berpotensi merusak. Maka kita ini adalah fitnah. Semoga kita sadar bahwa diri kita ini adalah fitnah, tidak bicara berlebihan, tidak berdandan, berpakaian berlebihan. Ketika ada sesuatu pun kita bisa menarik diri di mana tempat kita seharusnya berada. Wa min syarri hasidin idza hasad. Apa, Bu? Dan dari kejahatan orang-orang yang dengki apabila dia dengki. Siapa itu? Apa itu hasad? Dengki itu, kata ulama, cukuplah kita nggak seneng dengan anugerah yang didapati teman kita, hati kita udah nggak senang, itu udah dengki kita. Yang kayak gitu aja nggak boleh. Apalagi kalau sampai dia mengeksekusi nih. Yang bahaya itu dengki kalau dia sudah mengeksekusi. Saya nggak senang nih sama tetangga nih, beli mobil terus. Taunya bisnisnya kan jual beli mobil gitu, dia nggak tahu. Tapi dia dengki. Akhirnya besok jalanannya ditutup portal. Supaya mobilnya nggak masuk. Dibikin apa? Dikasih duri, dikasih paku. Nah, ini artinya idza hasad. Menjadi bahaya orang dengki itu kalau dia sampai eksekusi mencelakakan kita. Bukankah penyihir itu awalnya kemudian dia wujudkan dengkinya itu dengan menyakiti kita, Bu? Nah, ini kita selalu berlindung kepada Allah, wa min syarri hasidin idza hasad. Apalagi hasidin, bahaya. Pangkal semua kejahatan di muka bumi ini apa sih, Bu? Hasad, Bu. Dengki. Coba deh kita ingat-ingat. Apa yang bikin berbahaya? Apa yang membuat iblis itu diusir dari surga? Karena hasad sama Adam. Ya kan? Iblis nggak senang Allah prioritaskan Adam. Padahal katanya Adam tuh dari tanah. Saya dong dari api. Kok malah Adam yang dikasih keutamaan? Disuruh sujud semuanya. Dengki nggak tuh kayak gitu? Karena dengkinya jadi sombong. Karena dengkinya Allah usir iblis dari. Maka sumber utama semua kejahatan kita adalah hasad. Dan itu ada di sekitar kita. Berapa banyak orang-orang yang hasad? Kita udah belajar gejolak jiwa kan? Berapa banyak orang yang jiwanya nggak terkendali. Mereka nggak senang melihat kita. Mereka nggak senang dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Mereka nggak senang dengan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Maka selalulah baca surat Al-Falaq ini. Semoga Allah lindungi kita dari semua kejahatan-kejahatan itu. Keburukan-keburukan makhluk itu semua di luar kontrol kita. Bisa dipahami, Bu, surat Al-Falaq? Masya Allah. Lalu sekarang An-Nas. Tadi dikatakan kul juga. Katakan, ayo lagi-lagi minta lagi sama Allah.
A'udzu, tadi aku berlindung, sekarang disebutkan birabbin nas. Tadi apa Rob, Bu? Tuhan. Yang memiliki, apalagi yang mempunyai otoritas, yang memberikan nikmat, ya kan? Birabbin nas. Ini dia, katakan aku berlindung kepada Robnya manusia. Ya Allah, aku ini gak punya siapa-siapa di dunia ini, ya Allah, cukup Engkau aja. Banyak manusia, tapi mereka akan membawa amalannya masing-masing. Cuma Engkau satu-satunya, ya Allah. Aku berlindung kepadamu, selamatkan aku, ya Allah. Itu dia artinya kita membaca Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Malik tadi yang memiliki, ilahin nas, Tuhannya manusia. Kenapa ada urutannya Rob, Malik, Ilah? Mungkin sudah diajarkan Ustazah Fadilah. Bahwa dari Rob itu sesuatu yang kecil. Berubah menjadi Malik yang memiliki otoritas. Berubah menjadi Ilah yang lebih besar lagi kekuatannya. Ilah, itu kecondongan kita, Bu. Obsesinya manusia itu pengen selalu dekat-dekat dengan Allah. Ketika kita ingin dekat dengan Allah, disitulah Allah sebagai Ilah. Jadi ruh kita pengennya dekat terus, itu dia ilah. Katakan aku berlindung kepada ilahnya manusia. Dari apa sih? Min syarril waswasil khannas. Tadi syar, kejahatan seperti bakaran api, kalau percikannya kena kita itu jadi jahat, jadi buruk kan? Sedikit aja. Waswas, apa itu waswas? Itu suara-suara yang membuat kita terlena. Dalam asli katanya waswas itu gemerincing emas. Ibu-ibu, kalau kita itu fitrah kita tuh senangnya berhias, Bu. Nah, kalau ada wanita pakai cincin, pakai gelang ya nggak apa-apa, itu memang fitrahnya. Asal jangan terlalu banyak bertabarruj. Coba kebanyakan wanita kalau mendengar suara gemerincing emas digambarkan di Al-Qur'an itu, mereka akan terpesona nggak? Matanya jadi berbinar nggak? Wah, emas gitu. Karena memang intensnya kita itu terhadap itu. Ini dia rayuan itu yang tipis, adanya khannas. Khannas itu yang banyak dia, banyak membisik-bisikannya. Dia sigot mubalaghah, artinya terus-menerus. Aku berlindung dari keburukan, kejahatan, suara-suara yang datangnya terus-menerus ada. Nah, itu dia khannas. Apa sih khannas? Kata ulama, khannas itu dia tuh selalu bisik-bisik gitu. Kalau kita sebut nama Allah, kita ingat Allah, dia akan berhenti. Tetapi berhenti bukan berarti hilang. Dia berhenti, mundur, ambil ancang-ancang untuk menyerang lebih kuat lagi. Maka ketika kita lalai, kita nggak mengingat Allah, serangan khannas itu jauh lebih dahsyat dari sebelumnya. Itu dia khannas. Berarti bahaya banget nggak, Bu? Bahaya. Maka banyak orang beragama, tetapi dia korupsi. Kenapa? Karena saat dia melakukan itu, dia sedang lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka khannas menyerangnya. Ada ahli zikir, tetapi kok dia bisa bermaksiat? Ketika itu dia lupa, dia tidak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tergelincirnya kita, kehidupan dunia akhirat kita, Bu. Manakala kita lepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala kita lupa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa di surat Al-Jasiyah Allah berfirman, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawatan faman yahdihim min ba'dillah afala tadhakkarun." Pernah nggak kamu melihat ada orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmunya Allah? Tapi sesungguhnya Allah telah mengunci mata pendengarannya. Allah kunci hatinya. Allah meletakkan tutupan di atas penglihatannya, sudah ditutup penglihatannya itu, nggak bisa ngelihat yang baik-baik. Maka siapa yang akan memberi petunjuk sesudah Allah? Ada nggak yang bisa kasih hidayah selain Allah? Allah biarkan aja mereka sesat. Maka kenapa kamu tidak mengambil pelajaran, kata Allah.
Siapa itu yang dibiarkan sesat? Mereka yang membiarkan khannas ada dalam hatinya. Ada rayuan dikit, diamin aja, diamin. Oh iya, terus ikutin. Akhirnya terlena. Coba satu aja misalnya, meskipun contoh saya ini mungkin bukan untuk sebuah keburukan juga, enggak. Sekali ibu upload foto-foto kita, akan minta upload terus enggak? Terus lagi, besok lagi, pengen lagi, sampai dikit-dikit, upload. Begitu terus. Itu kalau kita perturutkan. Tapi begitu sekali kita redam itu, mujahadah luar biasa, besok-besokannya nggak mau lagi tuh. Nggak mau. Tapi udah berhenti, besokannya mulai, begitu lagi, gitu lagi. Itu sama dengan khannas. Kemudian apa? Alladzi yuwaswisu fi sudurinna. Di mana sih letaknya khannas? Dia membisik-bisikkan di dada, sudur. Dadanya manusia. Dada itu wilayah yang paling luar, Bu. Sesungguhnya sodrun itu paling luar. Tapi kalau luar dada kita itu dipenuhi dengan setan, maka yang akan masuk apa nanti ke dalamnya? Ya pasti bisikan-bisikan setan itu terus. Karena hati kita udah bicara ya, hati itu kan luar, lapisan-lapisan. Yang pertama sodrun, kemudian kolbun, fuad, ada lubun, ada dada, ada hati, ada nurani. Ini belum masuk ke hati loh. Khannas itu bisikinnya cukup di dada aja. Tetapi kalau banyaknya keburukan, nanti masuk ke hati kita. Sehingga apa yang kita ucapkan itu merepresentasikan apa yang ada dalam hati kita. Minal jinnati wan nas. Siapa itu? Setan yang bisik-bisikinnya dari jin dan manusia. Kalau jin itu ada dalam diri kita, manusia kadang ada di luar. Dia berupa teman kita. Jam 1 kemana? Ngaji, SPC. Soleh banget sih, siang-siang begini ngaji. Mending tidur yuk, nonton yuk. Nah, itu siapa yang bisikin? Setan dari kalangan manusia. Nah, itu dia. Justru penting sekali kita berlindung dari gangguan-gangguan setan, sebagaimana mereka bersumpah di hadapan Allah akan terus mengganggu kita. Dari depan, belakang, kiri, kanan, semua diganggu. Begitu juga setan yang ada dalam diri kita. Itu dia. Maka ketika kita baca An-Nas, ada rasa was-was, ada rasa enggak tenang, yakin ini gangguan setan. Langsung pegang dada. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Mau sholat supaya khusyuk, baca surat An-Nas supaya enggak di was-wasah setan itu. Qul a'udzu birabbin nas. Terus jangan diperturutkan. Saya sering menangani orang-orang dengan gangguan-gangguan yang katanya bipolar apa gitu. Sesungguhnya itu adanya dalam dirinya sendiri. Maka ketika difahamkan tentang ini, mereka bisa meredam itu bisikan-bisikannya. Setiap muncul itu baca qul a'udzu birabbin nas. Posisikan diri kita lemah, nggak punya apa-apa, kita di hadapan zat yang memiliki manusia sendiri. Nah, seperti itu ya Ibu-ibu, Al-Falaq dengan An-Nas. Nah, ini dalam konteks kita terapi Quran, kita meruqyah atau diruqyah. Begitu dahsyatnya dua surat ini. Tetapi kadang juga enggak berpengaruh. Ya Bu ya? Padahal udah baik banget kebaikan yang Rasulullah sampaikan tadi, maknanya, isinya luar biasa isinya. Kok ada orang bacain itu enggak berpengaruh gitu? Apa yang salah? Untuk yang membacakannya, untuk yang meruqyahnya, hati-hati. Dia enggak berpengaruh, bisa jadi ada niat yang salah ketika dia membacakannya. Atau akidahnya rusak. Bercampur dengan kefasikan buat seorang peruqyah. Artinya dia tetap sholat, tapi dia juga maksiat. Itu kan naudzubillah. Atau jauh dari sunnah, kajian Al-Quran. Ada mindset yang keliru tuh. Putus asa, banyak tekanan. Atau rasa empati berlebih kepada orang yang diterapi. Aduh, kasihan banget sih dia tuh. Kan orang tuh kalau lagi masalah tuh Bu, kalau curhat, rasanya tuh seakan-akan dia orang yang paling menderita sedunia. Pengennya dikasihani terus. Untuk seorang peruqyah, mungkin ibu ada yang bisa nanti menterapi, jangan terlalu meluncurkan diri kita dalam empati itu, karena itu justru menjadi titik lemahnya setan menggoda kita.
kondisi fisiknya lagi sakit, lagi lemah. Mohon maaf, saya juga sering kalau minta jadwal, saya lagi nggak enak, lebih baik saya tolak. Karena itu akan berpengaruh untuk kita. Tapi buat ibu-ibu kita semua, yang di ruqyah atau kita yang membacanya, kenapa juga nggak berpengaruh 2 surat ini? Bisa jadi kita cuma coba-coba doang niatnya. Coba baca. Loh kok tutup aja sih? Udah baca kok tutup sih, dikejar-kejar anjing gitu. Atau kurang tawakal kita kepada Allah. Maka itulah perlunya pemahaman dengan 2 surat ini. Atau kita belum siap berhijrah, meninggalkan keburukan-keburukan kita yang lalu. Masih ada pastinya keburukan yang kita terus lakukan, sehingga Al-Quran tidak berpengaruh dalam hidup kita. Apalagi tergesa-gesa ingin cepat sembuh. Tadi kan Rasulullah bilang, ini 2 surat ya yang diajarkan Rasulullah mencapai kesembuhan. Rasulullah sembuh, saya nggak sembuh-sembuh ini, udah baca berkali-kali. Jangan tergesa-gesa. Semakin banyak yang kita baca, semakin banyak kebaikan-kebaikan yang sedang dikumpulkan untuk hisab kita nanti. Mudah putus asa, atau masih menyimpan penyakit hati yang belum diselesaikan. Ini dia kebanyakan masalahnya. Masih ada emosi terpendam, sehingga Al-Quran tidak berpengaruh dalam hatinya, dalam hidupnya, karena banyak simpanan. Ya Bu ya, kalau simpanan ya disimpannya logam mulia aja Bu, jangan apa-apa disimpan di hati. Kemudian apalagi jauh dari ibadah dan sunnah, masih berkecimpung dengan urusan ribawi, atau ini masih ada ikatan perjanjian batil dari leluhur-leluhur kita, kesyirikan-kesyirikan yang dilakukan. Masya Allah, semoga pemahaman kita terhadap surat Al-Falaq dan An-Nas ini bisa membuka, mengurai simpul-simpul keburukan-keburukan dalam diri kita. Baik itu yang datangnya dari luar, ataupun dari dalam diri kita sendiri. Ketika kita bertadabur, tadi ingat poinnya adalah rendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Allah. Jatuhkan, hinakan kita ketika membaca 2 surat ini, Allah akan memberikan cinta, Allah berikan ridho, Allah berikan perlindungannya untuk kita semuanya. Barakallahu fikum. Silakan saya kembalikan ke Bu Mimi. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, Ummahat. Kita telah banyak belajar ya dari apa yang disampaikan oleh Ustazah hari ini mengenai ayat atau surat Al-Mu'awwizatain. Mulai tadi dari kita diajari ya adab-adabnya, kalau mau tidur gimana, bangun tidur gimana gitu ya. Dan caranya juga secara detail juga Ustazah mengajari hambatannya, juga apa-apa yang membuat kita tuh berat untuk melakukan hal tersebut. Juga semoga apa yang kita dapati dari Ustazah sudah lebih dari setahun ini mudah-mudahan menjadi petunjuk ya buat kita semua untuk menjadi lebih baik ke depannya, menjadi rem buat kita semua, karena tentu saja saya merasakan sendiri apa yang kita dapati itu menjadi ujian juga buat kita, bagaimana kita bisa menerapkan semua yang para guru kita berikan kepada kita, dan itu menjadi tanggung jawab kita juga di hadapan Allah nanti, dan menjadi hisab kita di akhirat kelak, bagaimana kita menerapkan apa-apa yang diajari oleh para guru kita. Baik Ummahat, semoga materi yang Ustazah sampaikan ini menggugah kita semua dan menjadikan penyemangat untuk kita menerapkan semua yang diberikan oleh Ustazah ke depannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Ummahat, kita buka sesi tanya jawab. Mungkin kita batasi karena kita insya Allah akan juga mendapati terapi Quran langsung ya mengenai surat Al-Mu'awwizatain. Bagi yang ingin bertanya dipersilahkan untuk penanya yang secara langsung bertanya. Tafadhol Ummahat. Ada yang mau bertanya? Sengaja nggak ada kayaknya nih. Tumben saja. Udah jelas, semuanya udah jelas. Saya tolong sebentar Bu Mimi mau nanya. Oh ya, mangga. Ya, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Tadi saya belum ya entah kelewat apa atau apa saya nggak nyimak gitu ya. Maksudnya Mu'awwizatain itu dari kata apa? Kayaknya tadi ada nggak sih Ustazah penjelasan itu? Maksudnya kan mungkin untuk orang awam Mu'awwizatain itu apa ya, artinya apa sih gitu loh Ustazah. Maksud saya pengen penjelasan itu aja dari asal kata apa
artinya apa. Itu sih saja, Ya. biar bisa ngejelasin. Yang sering Ibu dengar itu ta'awud. Ta'awuz. Ta'awud itu meminta perlindungan. Oke. Jadi mu'awwidzat itu surat untuk meminta perlindungan. Tain dua surat itu. Dua surat itu, Dua ya. surat perlindungan. Jadi mu'awwidzatain. Dari kata ta'awud. Dari kata ta'awuz. Berlindung. Seperti itu Bu Asma. Ya, baik, terima kasih. Nggak maksudnya biar kalau ada yang tanya. Ya, betul. Jelas. Saya juga lupa memberitahu. Iya, syukran saja. Baik, jazakumullah khairan Ustazah Ummu Asma. Ada yang ingin bertanya Ummahat? Teh Marta nih mungkin mau bertanya langsung sama Ustazah dengan pertanyaan yang singkat dan padat. Ya, kalau nggak ada kita langsung aja disiapkan air. Oh, itu Ummu Fitri mau nanya Ustazah. Oh iya, silakan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan terkait dengan surat yang terdahsyat ya, yang untuk meminta perlindungan. Yang saya paham tadi, kalau salah mohon diingatkan. Jadi ada teman yang kemarin itu kebetulan cerita. Sebelumnya teman saya ini pernah diruqyah oleh gurunya anak-anak, karena setiap membaca Al-Quran itu selalu muntah, dan teman anak saya ini ketika diajar oleh gurunya, ustadznya itu bilang, Pak Guru, ibu aku kalau baca Al-Quran sering bawa kantong kresek karena muntah-muntah. Nah, akhirnya ketika ada pertemuan orang tua mengambil rapot, beberapa guru itu meruqyah, dan ya dari situ alhamdulillah ada perbaikan, agak-agak berkurang gejalanya. Nah, saat ini teman saya itu membaca ayat-ayat ruqyah juga. Kemudian yang ingin saya tanyakan itu, teman saya ini bilang sekarang mulai ada lagi gejalanya, tapi ketika membaca surat yang Al-Kahfi di setiap malam Jumat itu muntahnya jadi muntah darah, nggak seperti surat-surat yang lain yang muntahnya muntah biasa. Ketika baca Al-Kahfi setiap malam Jumat itu sampai berdarah-darah gitu. Nah, ini apakah ada kaitannya dengan surat yang Al-Mu'awwidzatain dengan surat-surat yang lainnya itu, keutamaannya apakah berbeda-beda Ustazah? Terima kasih. Ya. Memang secara khusus ada beberapa surat yang memang secara jelas Rasulullah sampaikan keutamaan-keutamaannya, seperti ayat kursi, itu disebut Sayyidul Ayah, itu kan punya keistimewaan sendiri. Disebut juga dari beberapa kisah itu sahabat Umar bin Khattab membunuh jin, berhadapan dengan jin dengan ayat kursi. Berarti itu memang secara jelas sudah ada riwayat-riwayat seperti itu. Al-Baqarah, ada lagi hadis Rasulullah bisa untuk membersihkan dari sihir, Al-Baqarah dan Ali Imran. Apalagi Yasin, Al-Mulk. Al-Mulk itu kan menjadi penerang di kubur, ya kan, memberi syafaat. Kalau kita mau pelajari, memang beberapa surat yang secara langsung disampaikan Rasulullah ataupun melalui para sahabat. Seperti Al-Waqi'ah, itu bukan dari Rasulullah. Yang membaca Al-Waqi'ah itu setiap subuh akan dibuka pintu rizkinya, gitu, itu bukan hadis, tetapi adalah kebiasaan sahabat yang dilakukan dan mereka merasakan ada manfaat dari rizki mereka. Itu disebut dalilnya umum, gitu. Boleh aja kalau ibu mau pakai, tapi bukan untuk menjadikan itu suatu ketetapan hukum, bukan. Ya, jadi atau tidak ada secara dalil nasori dari Rasulullah, nggak ada dari sahabat, ternyata ayat itu berkaitan dengan kehidupan makhluk yang ada di dalamnya. Sehingga kena dia, ibaratnya kalau orang itu kesinggung gitu ketika dibacain ayat itu. Dan dia reaksi langsung, muntah-muntah, lebih parah lagi, ternyata ayat itu terhubung dengan kondisi makhluk itu. Seperti itu. Maka dalam meruqyah juga, biasa kita berijtihad memang. Ada ayat sihir, cari tentang sihir, itu namanya kita mencari
kesinambungan ayat dengan peristiwa, dan itu juga boleh. Seperti tapi utamakan yang diajarkan Rasulullah dulu. Begitu. Baik, jazakumullah Dilanjutkan khairan. aja terus, itu menjadi ruqyah untuk dirinya sendiri. Baik, Terima kasih jazakumullah Ustazah. khairan, Ya. Baik, Umahat, setelahnya kita sudah tutup dulu ya sesi pertanyaannya karena kita akan memfokuskan pada terapi Quran dengan surat Al-Mu'awwizatain. Untuk selanjutnya adalah terapi yang akan dipimpin oleh Al-Ustazah Hinayatur Rahmanya Idrus MPD. Tafadhol masykur Ustazah. Baik, ya Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita mulai. Kita tundukkan hati kita, sungguh-sungguh kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya Al-Mu'awwizatain, tetapi dua surat ini nanti diikat dengan surat Al-Ikhlas. Mu'awwizatain ini perlindungan dari makhluk, perlindungan dari Allah atas kejahatan makhluk ya. Yang pertama makhluk yang dari luar, tadi Al-Falaq juga makhluk-makhluk dari dalam. Perlindungan ini menjadi efektif, berfungsi manakala keyakinan kita, keimanan kita ajak kuat kepada Allah. Maka inilah pondasinya adalah surat Al-Ikhlas. Gitu. Ada di surat Al-Ikhlas tentang keyakinan kita pada Zat yang Maha melindungi. Maka Mu'awwizatain ini selalu dibersamakan dengan Al-Ikhlas. Kita sebutnya 3 quls, 3 quls ya. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Nanti juga ada di slide saya yang terakhir tadi kan 4 qul. Ada qul ya ayyuhal kafirun. Itu untuk implementasi kita dalam kehidupan sehari-hari. Itu al-kafirun. Tapi sekarang kita pakai dari Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kita awali dengan surat Al-Fatihah dulu. Bagaimana yang diajarkan Rasulullah SAW. Mari kita angkat tangan kita. Kita sungguh-sungguh bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim an ashabi Rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a humumina wa dhihaba ahzanina wa shifaa'a amradina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikan Al-Quran sebagai penerang dada kami, sebagai pelipur semua lara kami, pelenyap segala kesedihan dan gundah gulana dalam diri kami. Jadikan Al-Quran sebagai kesembuhan dalam hidup kami, ya Allah, dari semua penyakit-penyakit yang kami hadapi hari ini. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Wahai Zat yang Maha memberi kemudahan, kami mohon mudahkan semua urusan kami. Mudahkan urusan beragama kami, urusan ibadah kami. Mohon mudahkan urusan rumah tangga kami, ya Allah. Mohon mudahkan urusan suami dan anak kami. Mudahkan urusan dakwah kami, ya Allah. Sungguh hanya Engkau Zat yang Maha memberi kemudahan. Engkau jadikan setiap kesulitan, setiap kesedihan menjadi sebuah kemudahan untuk kami, ya Allah. Mari sama-sama kita membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiupkan ke telapak tangan, tiupkan ke airnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ucapkan semuanya, la haula wala quwata illa billah. Ingat tadi Rasulullah dari kepala, muka, mata, bagian depan, tusuk-tusuk, bagian yang sakit, yang nggak nyaman hari ini, terus bagian belakang tubuh sampai ke kaki ya, jari kaki, alat kelamin, organ-organ reproduksi kita. Bagian rahim terutama yang sering mengalami gangguan-gangguan, yang belum punya keturunan, semoga Allah berikan kebaikan-kebaikan melalui ayat-ayat Al-Quran. Kita mulai dengan Al-Ikhlas. Kita baca 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ucapkan semuanya. La haula wala quwwata illa billah. Ayo kita baca Al-Falaq 3 kali. Ingat, rendahkan diri kita, hilangkan semua kemampuan kita. Kita sedang bersungguh-sungguh meminta kepada Zat Rabb yang menggenggam hidup kita, yang memiliki otoritas semua dalam hidup kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kita lagi Bismillahirrahmanirrahim. Kita ke air ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sakan lagi la haula wala quwata illa billah.
Kita lanjut dengan An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Depan lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ikuti doa saya. Na'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wahammah wa min kulli ainil lammah. Na'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wahammah wa min kulli ainil lammah. Na'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wahammah wa min kulli ainil lammah. Depan lagi. Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga membawa kebaikan-kebaikan buat kita, buat keluarga kita, buat semuanya umat ini, dan ibu-ibu bisa mempraktekannya sebelum tidur, bangun tidur, pagi hari. Itu aja yang simpel yang diajarkan Rasulullah SAW. Nanti bisa ditambahkan dengan ayat kursi atau ayat-ayat lainnya. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan pada Ustazah Inayatur Rahmaniah Idrus MPD atas semua ilmu yang diberikan oleh beliau. Alhamdulillah kita semua bisa merasakan ya manfaatnya dari mulai ilmu-ilmu tazkiyah, ilmu-ilmu kitab dari kitab Ta'limul Muta'alim, dan perubahan-perubahan yang ada dalam diri kita selama ini, atau mujahadah juga kesungguhan yang selalu kita upayakan dari ilmu-ilmu yang beliau sampaikan setiap pekannya ya. Kalau saya insya Allah setiap pekan teman-teman sebulan alhamdulillah bisa dikasih ke lapangan waktu oleh Ustazah, sebulan bisa 2 kali belajar dengan beliau. Semoga juga bisa menambahkan kesempatan-kesempatan belajar lewat ilmu-ilmu yang diberikan Ustazah lewat komunitas Tazkiyatun Nafs dan Terapi Quran. Insya Allah segala kebaikan yang beliau sampaikan, segala ilmu yang beliau berikan menjadi amal soleh, menjadi kebaikan, menjadi kemudahan bagi setiap perjuangan hidup, perjuangan dakwah, dan insya Allah menjadi saksi di hadapan Allah kelak, di akhirat kelak, bahwa kita semua telah banyak dibimbing oleh beliau, dan insya Allah menjadi amal soleh
yang memberikan kebaikan di yaumil hisab kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ummahat, alhamdulillah sesi terapi sudah kita jalani, sesi materi sudah kita dapati, berakhir pula sesi kita belajar hari ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustazah, juga Ya. ummahat semua atas kesediaan waktunya. Semoga Allah memberikan kesehatan selalu untuk Sebentar, Ustazah. ini masih ada pertanyaan ini di chat ya. Oh gitu. Boleh nggak saya jawab? Ini kasihan. Boleh Ustazah, boleh. Umu Sariri ya? Oh iya, baik. Saya baca aja ya. Baik Ustazah. Ya, nenek usianya 80-an. Sebelumnya beliau sehat, namun semenjak jatuh tidak bisa berjalan, semangat hidupnya menurun. Sering cerita di mimpi ketemu suami atau saudara yang sudah meninggal. Mohon minta amalan untuk menumbuhkan semangat beliau. Berarti kan ini ada kejadian yang nafsnya lepas. Ada guncangan, kaget gitu ya, nafsnya atau kita bilang sukmanya itu lepas gitu, guncangan jiwa. Maka ikhtiarnya adalah dengan ikhtiar nafs. Baca aja ikhtiar nafs, terus ulangi untuk nenek itu, atau ada audio nanti mungkin saya bisa share ke Bu Mimi, bisa diperdengarkan terus sambil terus didampingi, putarkan saja apa yang menjadi kesukaan dari YouTube, misalnya ceramah-ceramah siapa yang beliau senang, itu menjadi penyemangat juga untuk beliau. Insya Allah, syafa'allah, semoga sehat neneknya ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Ustazah. Mohon maaf ya Umusun, nanti untuk pertanyaannya bisa lewat saya dulu. Saya Nanti saya kirimkan ke sampaikan. WA-nya Bu Mimi audionya itu. Baik Ustazah, jazakumullah khairan. Baik Ummahat, sesi kita berakhir. Waktu sudah menunjukkan pukul 14.46. Semoga Allah melapangkan hati kita dan memberikan kemudahan dalam sesi yang berikutnya. Kita tutup kajian kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. 3 kali astagfirullah wa atubu ilaihi, astagfirullah wa atubu ilaihi, astagfirullah wa atubu ilaihi. Juga doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari Mimi pribadi. Mimi mohon ampun kepada Allah, juga memohon maaf kepada Ustazah dan teman-teman semua. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustazah. Jazakallah khair. Sehat Ustazah. Ketemu tahun depan ya, Januari. Insyaallah. Tahun ya. Sehat-sehat ya Ustazah. Ya, terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat semuanya ya, bunda-bunda. Ya.